Saya rasa kalau melihat materinya kasusnya NM terhadap Kak Fitri ya, tentu kita siap. Ya intinya kalau Kak Fitri informasi bahwa ya surat bukti surat bukti panggilan ya, tandanya kan tertuju kan ke alamat ya. Nah itu yang baru diterima tuh baru satu yang terakhir ya. Jadi begitu dilihat panggilannya udah panggilan kedua. Jadi artinya Kak Fitri itu baru menerima nih yang kedua kan. Dan akhirnya juga sudah konfirmasi ke penyidik dan mau menjadwalkan untuk ya datang dan memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Dan alhasilnya kemarin hari Minggu beliau hadir. Ya, beliau hadir, datang langsung menemui penyidik dan dilakukan wawancara klarifikasi. Tapi aku melihat dari perkara ini laporan substansinya apa sih? Karena ada kata pencemaran nama baik. Jadi yang namanya pencemaran nama baik ini kan kalau dilihat laporannya ini kan nggak berdiri sendiri laporan pencemaran nama baik, terus fitnah, ya kan, terus dilakukan di mana, ya kan, di media sosial tentunya. Nah oleh karena itu adanya undang-undang ITE. Undang-undang ITE juga harus dibuktikan siapakah yang memposting, apakah bentuk postingan itu yang katanya ada muatan ya, muatan-muatan 3 huruf ya. Nah ini kan muatan 3 huruf ini tertuju kepada siapa? Nah makna dari 3 huruf itu masuk tidak bahwa ini tertujunya kepada pelapor, kan harus begitu kan? Jadi ada sebab, ada akibat, ada terjadinya satu peristiwa, ada fakta, ada didalilkan, ada difaktakan, kan begitu. Jadi kalau saat namanya mendalilkan sesuatu hal yang dirasa itu sebagai bukti laporan, maka kita datang membawa juga bukti untuk bisa disampaikan ke penyidik, kan gitu. Nah bukti-bukti itulah yang disampaikan ke Kak Fitri kepada penyidik. Akhirnya kemarin sudah diperiksa, dilakukan panggilan klarifikasi, di-compare lah beberapa pertanyaan-pertanyaan, sehingga Kak Fitri juga melihatkan bukti-buktinya, bahkan akun-akunnya yang sesuai tidak dengan apa akun-akun yang dimaksud tadi, yang dimaksud disangkakan, kan gitu. Nah sudah dilihat, nah penyidik juga kaget ya, kaget dan melihat ternyata bukan, ya ternyata Kak Fitri punya akun itu yang tersebar di expose itu beda dengan exposan yang dilaporkan gitu loh. Jadi bentuk-bentuk postingannya. Jadi ada yang nambah-nambahin caption gitu. Jadi itu yang kemarin dilihat. Makanya tinggal nanti polisi yang mendalami lah. Kalau memang itu akunnya bukan Kak Fitri punya, akun siapakah gerangan kan gitu. Silakan polisi bisa menyelidiki, menyidiki dan bisa ya memberikan kepastian siapa akun dibalik adanya satu laporan ini. Intinya membantah ya bahwa itu tidak hadir dalam 2 panggilan itu. Kalau dari panggilan terakhir tentunya kita begitu dapat panggilan kedua, saya diminta Kak Fitri untuk telepon penyidik, diaturlah waktu. Tapi pada waktu diatur waktu untuk panggilan minggu depan, kebetulan Kak Fitri tiba-tiba mendadak keluar kota kan. Akhirnya kita mereschedule. Kita tetap koordinasi sama penyidik. Kita pastikan datang. Jadi nggak ada itikat untuk nggak datang. Walaupun ini klarifikasi. Tapi kan niatan baik itu harus ditampilkan, harus dilakukan secara tanggung jawab dan mempunyai hak dan tanggung jawab tadi untuk bisa hadir atau tidak. Nah, kalau memang tidak hadir, tentunya polisi mengambil sikap. Apa sikapnya? Ya mau dilanjutkan atau dilihat kalau kurang bukti ya tidak bisa dilanjutkan. Tapi kalau mau dilanjutkan ya boleh. Tapi sekarang ini kan sudah hadir, sudah datang memenuhi panggilan dan juga kooperatif. Dan penyidik
minta data-data, semua yang diminta kita berikan kan. Ada tambahan nih yang kurang, apa aja, rekaman-rekaman, flash disk dan lain-lain, itu pun diminta juga untuk bisa diberikan ke penyidik. Karena penyidik butuh keterangan yang terang benderang, artinya sesuai fakta yang berimbang. Karena dengan antara laporan dengan sangkaan sama fakta kan nanti dilihat. Nah, penyidik bisa menilai itu. Karena sekarang zamannya udah nggak bisa dipelintir-pelintir. Kalau namanya akunnya punya siapa, itu nanti siapa yang itu pasti ketemu lah siapa yang melakukan akun fake tersebut gitu loh. Dua pertanyaan penyidik menanyakan soal kamu sendiri mendampingi atau gimana? Jadi saya sempat komunikasi sama Kak Fitri. Saya masih di luar negeri kemarin. Jadi karena pada waktu itu Kak Fitri langsung bisa di hari Minggu, ya, jadi sempat teleponan karena kan bisa komunikasi via telepon. Jadi memberikan apa aja sih poin-poin dari yang ditanyakan. Terus saya juga sampai menjabarkan apa aja, mana postingannya, terus kapan dilakukan, tanggal berapa, kejadian-kejadian postingan-postingan yang dimaksud, terus bagaimana akunnya, namanya akunnya dicocokkan, kan apakah namanya dari Fitri Saluteru, ada lagi Fitri Saluteru, bla bla bla, yang dinyatakan akun fake tersebut. Nah ternyata itu di compare, ya polisi juga udah mencatat itu kan. Terus postingan-postingan, yang postingan Kak Fitri aslinya juga ada, ini postingan asli saya, ya kan, nggak ada yang namanya tertuju 3 huruf itu kepada pelapor gitu loh. Jadi dia hanya mengekspos aja, tapi ada di situ ada caption-caption yang tentunya ini juga harus dibuktikan juga siapa yang melakukannya kan gitu. Jadi disinilah harus, tentunya polisi juga nanti akan lihat di situ. Secara mati bang, secara penyidik itu mengambil berkas atau laporan orang yang dilaporkan itu akunnya kan paling nggak diduga udah tepat atau gimana bang? Melihat itu sendiri gimana? Jadi kalau dinamakan 310, 311 Undang-Undang ITE, pelontaran kata-kata bahwa dia pencemaran nama baik, fitnah, dan lain-lain, itulah ini yang agak sulit di negara kita ini. Karena apa? Karena Undang-Undang ITE itu yang punya mesin cyber itu kan cuma Polda aja kan. Cuma Polda Metro yang sekarang ini punya cyber. Sama Bareskrim. Tapi kalau di Polres Metro Jakarta Selatan, mereka kan nggak punya alat cukup untuk bisa melihat, mendetailkan bahwa ini akunnya benar nggak sih? Ini gimana sih teknisnya kan gitu. Dia harus cek lagi secara itu kan, secara perangkat yang lebih canggih tentunya untuk bisa melihat nih ini apakah akun ini apa benar-benar akun fake atau benar punyanya Kak Fitri kan gitu. Nah itu harus ditelusurin, harus dilihat sesuai dengan faktanya kan gitu. Nah kalau memang ini alatnya ini memang tertentu ada di Polda dan di Bareskrim, tentu ini yang jadi sulit. Laporan udah masuk, ternyata harus diselidiki lagi ya kan. Makanya itu harus diselidikin dulu. Kalau itu benar punya Kak Fitri ya tentunya Kak Fitri bersalah. Tapi kalau bukan, namanya itu bukan punya Kak Fitri. Gitu aja. Tapi di situ juga ada kata akunnya sudah hilang. Hilang. Jadi gini, akun itu begitu dicek udah nggak ada. Tapi kan nggak, kalau di cyber tuh alatnya canggih. Siapa pemilik akun itu, posisi letaknya di mana dia tahu. Terus siapa pengguna, siapa misalnya pakai domain yang lain gitu ya. Itu juga bisa dia dilakukan pendalaman. Yang ngecek bom aja bisa kok, apalagi cuman gara-gara akun begini kan. Pasti saya rasa ini bisa sekali untuk bisa diselidikin siapa dalang ataupun pemain ataupun yang melakukan akun fake ini kan, tentunya gitu. Ya tentunya Kak Fitri berharap semoga yang melakukan akun ini, yang membuat akun fake ini, dugaan kuat ini bisa segera diproses hukum. Ya polisi bisa ngecek nih siapa nih dalangnya kan, gitu. Satu bang, jadi dengan pasal Undang-Undang ITE, ya kan, pasal 27 ayat 1 junto 45 Undang-Undang ITE dengan 5 tahun. Jadi proses dalam Undang-Undang ITE atas laporan yang diduga, ya kan, ada reportnya kritis itu siap untuk langkah apapun dengan laporan yang sendiri bang. Abang sebagai kuasa hukum. Saya rasa kalau melihat materialnya kasusnya NM terhadap Kak Fitri ya, tentu kita siap.
Karena apa? Semua yang didalilkan kita sudah faktakan. Nah, tinggal nanti melihat. Semua itu kan di tangan penyidik, kita nggak bisa tahu. Nah, nanti biar penyidik ngelihat siapa yang berkompeten terhadap alat buktinya yang dijadikan sangkaan, sehingga kita sudah memfaktakan ya, didalilkan dengan keadaan Kak Fitri membuat akun itu tadi. Nah, sekarang kita tinggal faktakan, kita lihat, biarkan polisi bekerja seperti apa, kan semua secara objektif. Nanti kan juga akan di press con kan, kalau memang bagaimana kejadian perkaranya. Jangan sampai ini digiring hal-hal yang kemana-mana. Jadi kita fokus aja kepada dilaporkan 310, 311, junto pasal Undang-Undang ITE, junto pasal 45, itu terbukti nggak? Kalau terbukti, lanjut. Kalau tidak, harus dihentikan. Itu proses hukum. Tapi ada niat. Ya gini kan memang pelapornya lagi menjalankan proses. Bahkan nanti gini kan jatuhnya pencemaran nama baik atau plus ada momen di situ atau gimana? Jadi gini, kalau untuk melapor balik itu sangat bisa, ya, Kak Fitri sangat bisa. Kenapa? Orang didalilkan dengan sangkaan-sangkaan itu, dengan sangkaan-sangkaan yang dituduhkan. Kalau memang nanti kasus ini dihentikan, bisa untuk dilaporkan kembali, dilaporkan balik, karena jelas ini perbuatan fitnah kan, ya, melaporkan orang dengan salah kan, tentunya dia udah rugi material, rugi imaterial ya kan. Jadi harus, waktu itu kan juga jelas dia datang ke kepolisian, dia juga mengumpulkan alat bukti dan seharusnya dia ada aktivitas kan, dia harus menyiapkan waktu sebanyak itu kan, banyak bukti-buktinya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Dan nama baik kita kan juga terganggu kan. Padahal kan kita lihat di media sosial saling menyerang kan, jadi bukan rahasia umum lagi nih. Tapi kan coba biarkanlah hukum ini bekerja kan, biar tahu kan kondisi seperti apa. Kalau saya nggak bisa menilai secara perspektif penyidik, kalau saya perspektif hukum. Tapi menurut kita, tapi kita boleh nanti menyampaikan ke penyidik apa sih dasar mereka, apakah memenuhi syarat untuk masuk ke pemenuhan unsur pasus pidananya kan. Karena hukum pidana itu kan harus terang benderang, lebih terang daripada cahaya. Nah, sekarang kalau memang sudah terpenuhi unsurnya, silahkan. Kita nggak bisa ngelarang penyidik, silahkan lanjut. Tapi intinya apa sih Bang yang dicemarkan itu dari pihak NM-nya sendiri, dari pihak terus poinnya apa Bang? Pencemaran itu dalam poin apa nih? Jadi pencemaran ini dalam kata 3 huruf tadi, ya kan, diposting, ya kan, diposting. Nah, postingan itulah yang menjadi poin bahwa menujunya ke pelapor. Kata-katanya. Ya, kata-katanya saya nggak terlalu jelas ya. Yang jelas intinya menuju ke situ. Nah, intinya gitu ya. Saya karena nggak terlalu detail di situ, tapi ternyata ini postingan bukan postingan Kak Fitri. Kak Fitri posting ada buktinya, dia punya masih simpen. Nah, dia bukan tertuju kepada pelapor, karena dia waktu bicara juga ada videonya. Akun hilang itu akun yang fake, yang nge-posting gitu.